Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. As you can see on today's meeting, we're gonna talk about adjective. So basically, adjective is a word that you use to describe or modify a person, a place, or a thing. Jadi adjektif ini adalah kata yang kalian gunakan untuk menggambarkan suatu kata benda, yang dimana menggambarkan ini dalam artian adalah mendeskripsikan benda tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa benda itu ada yang konkret dan ada yang tidak konkret. And why adjective is important in speaking or writing in English? Seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita nggak punya sesuatu untuk menggambarkan karakteristik seseorang atau karakteristik sebuah benda ataupun sebuah tempat, terus kita nggak tahu dong, we don't know why or how the things look, how a person behave or something like that. Jadi peranan adjektif ini penting supaya kita tahu karakteristik sesuatu itu seperti apa. Alright. So next, what I'm gonna explain is pembagian adjektif. Adjektif tuh contohnya kayak apa aja sih? So, adjektif itu banyak jenisnya. For example, untuk menggambarkan appearance, like elegant, fancy, gorgeous, and magnificent. Appearance dalam artian di sini adalah pendapat kita atau how a thing look or how a person behave. Appearance-nya kayak gimana? And personality, for example, kind, nice, polite, clumsy, wise, crazy. Personal atau karakteristiknya orang itu kayak gimana sih? Apakah dia baik ataukah dia sopan, or clumsy, which is in this case is ceroboh. And then size itu ukuran atas sesuatu. It can be big, it can be small, can be petite. Petite dalam artian di sini itu small yang literally kecil. For example, kayak ada badan teman kita yang mungil, mini. So you call the person as a petite person. And last but not least is large. And then next is color. Warna itu juga bagian dari adjective. For example, the color that you know, the basic one like black, pink, and white. Or another type like golden or bluish. And then you also have texture. Texture itu yang kayak apa sih? So, texture itu yang kayak smooth, and then rough, sticky, or bumpy. And then shape. Shape itu bentuk sesuatu, misalnya bentuk wajah si wanita ini adalah oval, atau bentuk tas dari wanita tadi adalah round shape. Next, I'm gonna talk about certain suffixes. So, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya suffix. Suffix itu dibagi lagi menjadi beberapa. Ada yang namanya affix dan ada yang namanya prefix. But I'm not gonna talk about suffix terlalu jauh karena itu mungkin akan dibahas pada video selanjutnya. But I'm gonna show you a little bit explain on adjective yang ada suffix di dalamnya. Nah, for example ada able or able, doable or accessible. Jadi suffix able or able adalah fungsinya untuk mengubah verb menjadi adjective yang memberi arti bahwa sesuatu itu bisa dilakukan. And then an. For example, Indonesian. Imbuhan an ini biasa digunakan untuk menggambarkan kesifatan. Dalam artian di sini, for example, Indonesia kan nama negara. Tapi ketika kita menyebutkan Indonesian, artinya sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia, like Indonesian people. And then next, if. For example, like informative, talkative. Suffix if ini dia artinya, for example, kalau orang bilang inform kan itu memberitahu, dan kalau informative artinya dia memberi informasi. And talkative, talk itu kan ngomong, sedangkan talkative itu cerewet. Next, some, like handsome, and then us, like famous. Tadi suffixnya udah dikasih contoh. Nah, ini tuh ada beberapa kata
dari noun yang berubah menjadi adjective dengan tambahan suffix tadi. Yang pertama ada kata beauty, bisa berubah menjadi beautiful, yang dimana beauty memiliki arti keindahan, kecantikan, dan beautiful yang memiliki arti cantik, indah. Kemudian person atau seseorang yang menjadi personal yang memiliki arti sesuatu yang bersifat pribadi. Terus magic atau keajaiban menjadi magical yang memiliki arti bersifat ajaib. And then child yang berarti anak, dan kalau ditambahkan childish yang artinya kekanakan. And then there are another example from verb to adjective, like creative dari kata create, excellent dari kata excel, exciting dari kata excite. Next, placement of adjective. Jadi placementnya adjective ini adalah beberapa tempat yang bisa kita letakkan adjektifnya di mana dalam sebuah kalimat atau frasa. Nah, yang pertama itu ada before noun. For example, beautiful painting. Di mana beautiful ini adjektifnya dan painting itu bendanya. Next, between article and noun. As we know, article itu cuma ada 3, yaitu the, a, and an. For example, the black cat and a broken umbrella. Next, between a possessive and noun. For example, my childish brother and Reina's yellow book. Next, between a demonstrative and noun. For example, that wet towel. And the last one is between an amount and noun. For example, a few busy days. Last but not least, order of adjective. Okay, I'm gonna talk about gimana kalau misalnya adjektifnya tuh lebih dari satu. Cara mengurutkannya gimana gitu. Jadi di sini aku udah ngasih list bagaimana cara kita untuk ngurutin adjektifnya itu. Yang pertama, put determinernya dulu atau bahasa lainnya tuh artikelnya seperti a, an, and the. Terus put quantity-nya atau number-nya. Kalau quantity tuh kayak some or few, and number tuh as we know 1, 2, or 100. Lalu put quality or opinion-nya. Misalnya beautiful, amazing, and broken. Selanjutnya put size, for example like little and huge. Lalu put age like young, old. And then put shape like oval. Next, put color like golden, black, and pink. Next, put proper adjective like Italian, Indonesian. And next, purpose of qualified, coffee, sport. And the last one is noun like book, car. So that's all of my explanation. I hope you guys enjoy it, and sorry if I have some mistakes and if my pronunciation is not good enough. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.